Kita sampai masih di fasal yang berhubungan dengan Sayyidatuna Halimah. Ya, bagaimana masa-masa Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Sayyidatuna Halimah. Ya, kemarin terakhir kita mendengar cerita tentang pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini kita sampai wa kullu man fil kauni mutasyawwiqun li dhuhurik, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini semua mempunyai rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya merindukan kedatangan sosok Nabi Muhammad SAW. Muntadzirul isyraqin nurik, menunggu bagaimana cahaya yang sangat gemerlapan ada di Nabi Muhammad SAW. Ya, kemarin juga saya ceritakan bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani datang ke kota Mekah, ya, berbondong-bondong untuk menyambut siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, karena mereka itu tahu Nabi Muhammad SAW lebih daripada anaknya sendiri. Jadi tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan, tahu sosok Nabi Muhammad SAW sebelum diwujudkan. Dia lebih kenal dengan Nabi Muhammad SAW daripada keluarganya sendiri, saking tahunya. Ya. Kemudian singkat cerita, setelah Nabi Muhammad SAW, ya, mungkin sejarak 3 hari lah, datang rombongan dari Bani Sa'ad, ya, untuk menyusui yang ada di kota Mekah. Ya, singkatnya dapat, yaitu Sayyidatuna Halimah. Ketika dapat Sayyidatuna Halimah, pulang dalam keadaan penuh dengan mukjizat, penuh dengan keadaan-keadaan yang sangat luar biasa yang Allah berkahi Sayyidatuna Halimah. Dari perjalanan sampai ke rumahnya, semua penuh dengan keadaan yang luar biasa. Ya, sampai usia 2 tahun masa mau dikembalikan. Ya, kan usia menyusui 2 tahun. Setelah mau dikembalikan, Sayyidatuna Halimah merasa berat. Kenapa berat? Karena penuhnya keberkahan yang ada pada Nabi Muhammad SAW ketika masih bayi. Bahkan diceritakan Nabi Muhammad SAW itu kalau lagi nyusu masih bayi, sudah punya rasa adil. Ya, singkatnya, terus ketika dikembalikan, Sayyidah Halimah merasa berat, akhirnya diminta lagi. Ya, istilah rebutan. Ya sudah waktunya, tolong kembalikan. Ya, Sayyidah Halimah, enggak, saya masih pengen mengasuh ini anak karena banyak keberkahan. Singkatnya dibawa Sayyidah Halimah, dibawa kurang lebih ada yang mengatakan 4 atau 5 tahun, 5 tahunan, ya 5 tahun, berarti 2 tahun tambah 4 tahun, sekarang 7 tahun lah pada waktu itu. Ya Allah, kesian yang jauh dari teman-teman ya. Ya Allah, kesian. Yang jawab siapa? Langsung malaikat. Ma anta bi gharib, bal anta minallahi qarib, wa anta lahu safiyyun wa habib. Kamu kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa wahidah, ya Allah sendirian. Maka juga mengatakan ma anta bi wahid, engkau tidak sendirian. Bal anta sahibut ta'id wa anisuka hamidul majid. Engkau ini nabi, akan ada utusan kepadamu. Wa ikhwanuka minal malaikati wa ahtauhid. Bahkan teman-temanmu siapa? Para malaikat ada teman-temanmu. Siapa menemanimu ketika sendirian? Artinya apa? Bahasa yang kayak sebetulnya wajar, tapi kalau disandar ke Nabi kurang pantas, langsung Allah yang balas. Langsung malaikat yang mengeluarkan kata-katanya. Ya, maka tidak heran kalau sampai sekarang ada perkataan yang tidak pantas sama Nabi, langsung keluar semua. Kenapa? Bukan orangnya, tapi Allah yang tidak terima melalui para orang-orang yang ngerti Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati kalau berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Wa ikhwanuka malakal tauhid. Wa qalatil Halimah wa yatimah. Ya Allah, kesian. Jadi diomongin terus. Ya Allah, kesian yang sendirian, kesian yang jauh, kesian yang anak yatim. Langsung keluar kata malaikat, engkau tidak sendirian, temanmu malaikat, engkau kasih Allah, engkau semua itu kan sama malaikat. Sampai ketika dikatakan yatim, faqadil malaikah lillahi daruka min yatim. Keyatimanmu adalah kemuliaan. Fa inna qadraka indallahi azim. Engkau mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipuji. Keyatiman Nabi Muhammad SAW itu adalah kemuliaan. Kenapa? Allah mau menunjukkan, kita sama-sama sudah pernah sering dengar ceritanya. Anak kecil kalau lagi sedih,
lagi dalam keadaan gundah gulana, larinya ke siapa? Ke orang tua, ke ayah terutama. Kenapa? Sosok pembela, sosok yang bisa apa istilahnya ngayomi, lari ke ayah. Tapi Nabi ditiadakan. Kenapa? Kembali ya sama Allah Subhanahu wa taala. Agar kalau ada apa-apa, ngeluhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Didikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan Nabi Muhammad SAW itu juga keberkahan yang luar biasa. Keberkahannya apa? Sampai sekarang anak-anak yatim dimuliakan. Bukan karena dia yatim, bukan karena dia tidak punya ayah, bukan. Karena sosoknya dia punya ayah, kasihan, ada yang baik dan lain sebagainya. Tapi yang pertama kita muliakan adalah ya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Falamma ra'at Halimah Sulaim minal ahwal, ketika Sayyidah Halimah selamat daripada keadaan tadi, jadi kan ketakutan. Tahu-tahu datang malaikat, ya, tahu-tahu ada suara pembela, tahu-tahu banyak kejadian. Jadi Sayyidah Halimah mendengar cerita Nabi Muhammad dibelah dadanya dan komplit, jelas detail. Ketakutan. Ojo sampai dibunuh oleh orang. Jangan-jangan sak macamnya. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Muhammad, ini gila ini. Sudah dioperasi sak macamnya sama orang. Diambil, didedel semuanya. Nah, Sayyidah Halimah ketakutan. Raja'at maut ila al-atlal. Bahkan Nabi Muhammad setelah dibelah dadanya pulang dalam keadaan senang. Loh bayangkan, dibelah dada pulang senang, ya rahat gitu, asik. Ya. Tsumma qasat khabar wala ba'd Tuhan. Maka sang ketakutannya diceritakan kepada beberapa dukun. Ya. Wa adat alaihi matami amri wa makan, diceritakan semuanya. Faqadallahu kahin yabna zamzam wal maqan wa rukni wal baitil haram. Afil yaqti ra'aita hadza am fil manam. Ketika dibawa ke beberapa orang pintar istilahnya, ya karena pada waktu itu masih percaya dengan hal seperti itu, ditanyakan, dukunnya tanya, wahai anak kecil, ya, tak tanya, kamu kejadian ini mimpi atau nyata? Afil yaqti ra'aita hadza am fil manam. Ini nih kamu nyata apa cuman mimpi? Dijawab, bal wa hurmatil malikil alam syahadtuhum kifahan la asyuku fi dzalika wala udham. Aku ngelihat cetok, tidak, bukan mimpi, bukan hayalan, ini keadaan yang nyata. Faqala kahin, dukunnya kaget, wah ini tenan berarti ini. Berarti karena ini dukun istilahnya membaca kitab-kitab sebelumnya, dia mengatakan absyir ayyuhal ghulam, beri kabar gembira. Fa anta sahibul alam, engkau ini adalah pemilik kabar gembira. Wa nubuwatuka li anbiya'ikum wa khitam. Kamu akan jadi nabi nanti. Kamu siap jadi nabi. Yang datang kepada waktu itu membelah dadamu adalah para malaikat. Dan engkau ini adalah sosok nanti akhir zaman sebagai nabi. Wa alaika yanzil Jibril. Nanti akan datang lagi malaikat Jibril. Wa ala bisatikul syukhatibukal jalil, yang akan mengajakmu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Isra Mi'raj. Wa man dzalladzi yasru mahawatan tafdil wa an ba'dhi wasi ma'na ka yusanu ma'dhi al-batil. Ya, singkatnya setelah baru kejadian tadi dibawa ke dukun terus kayak kaget, ya Allah. Takut Sayyidah Halimah. Maka Sayyidah Halimah dengan suaminya berinisiatif, yuk balikkan wahai. Ke siapa? Ke ibundanya Sayyidah Aminah, karena takut kalau pas ada hal buruk terjadi pas di tempat kita, tanggung jawab kita. Ya. Maka sekitar umur tadi 5 atau 6 tahun dibalikkan ke ibundanya, dibawa. Ini diceritakan ketika mau dekat kota Mekah, Nabi Muhammad hilang. Tahu hilang. Itu nama anak-anak, ya. Seperti normal anak-anak biasa, tapi mukjizatnya luar biasa, keluar. Ketika hilang, Sayyidah Halimah bingung, ngomong sama suaminya, "Ya Allah, gimana ini? Muhammad hilang." Bingung sudah. Bingung, enggak panjang, datang ke kakeknya. Siapa? Sayyidina Abdul Muthalib datang. Baik kakek, Nabi, ini Muhammad hilang. Saya sudah bawa ke sini, sampai ke sini hilang. Bingung. Ibunya Aminah bingung. Kakeknya bingung. Halimah semua sakota bingung. Kenapa? Karena sosok yang miliki adalah Abdul Muthalib, yang itu pemimpin kaum pada waktu itu. Disegani pada waktu itu. Jadi kalau itu bingung, semua ikut bingung. Ya, sama kalau ada keadaan yang pemimpin bingung, ya, maka bawahan semua ikut bingung. Wah Allah begi. Pemimpin bingung apa oleh aku? Ya, pemimpin senang, ya semua ikut senang. Maka ketika itu saya Abdul Muthalib bingung, semua bingung. Tidak panjang. Sayyidina Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad SAW datang ke Ka'bah. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, karena Syekh Abdul Muthalib itu percaya bahwasanya ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu syairnya panjang dan bagus. Ya, intinya kembalikan Muhammad. Tolong.
Aku cinta kepada dia. Jangan kau ambil duluan. Dan engkau yang beri nama Muhammad. Maka ada suara. Hatif ada suara, didengar seperti sebelumnya ketika Abrahah dapat juga bisyarah. Tenang, ada yang jaga. Ini juga sama. Ketika berdoa munajat ada kabar bahwasanya tenang, Muhammad sekarang aman karena Allah yang jaga. Tidak usah takut enggak. Tenang dia. Tapi dalam ketenangan tetap bingung. Saya tenang, dia aman, tapi di mana? Ya, sama-sama kalau kita insya Allah tidak ada di sini jauh ya orang-orang ketika kehilangan anak, ketika di stasiun di mana, ya. Tahu-tahu anak hilang. Ada yang bilang, "Oh, enggak, anakmu aman tadi sama ini sama fulan." Tetap aman, tapi kan tetap pengen tahu di mana anak ini. Saya tahu sama fulan, tapi tolong kasih tahu di mana sekarang dia. Dia doa lagi, "Ya Allah, tunjukkan di mana dia." Dapat kabar lagi, kasih tahu daerah sini sikatnya. Datang ke sana. Ketika di sana, Abdul Muthalib sudah tua waktu itu. Ya, dianggap di bawah pohon mana gitu ya. Datang ke sana. Oke, saya tanya, "Mana entah? Siapa engkau wahai anak kecil?" Ya, mungkin karena malam terus sosoknya sudah rabun mungkin tua ya. Tanya, dan lama enggak ketemu ini. Karena 6 tahun dari bayi, 2 tahun ketemunya sebentar, dibawa lagi sampai 6 tahun. Ya kan? Dan malam lagi ditanya, "Kamu ini siapa?" "Saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib." "Kalau gitu aku adalah kakekmu dan aku siap membelamu dengan nyawaku." Dipeluk, dibawa pulang. Ketika pulang dengan membawa onta tadi ya, di itu depan kaumnya mulai tenang. Kenapa? Karena pemimpinnya tenang. Sudah anak kembali yaitu Muhammad SAW sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, oh masih lama setengah jam ya. Lanjut enggak ini? Lanjut ya. Ya wis lanjut sebentar ya. Apa buat episode selanjutnya? Ya udah lanjut. Sampai ke kota Mekah ya dengan rombongan tadi. Terus Sayyidatina Halimah kaget. Kaget kenapa? Karena sebelumnya diminta paksa. Ketika mau dikembalikan, ya kan? Sudah waktunya 2 tahun. Terus diminta. Sekarang kok tiba-tiba tanpa permintaan untuk dikembalikan? Kaget loh. Kenapa kok kembalikan? Ada apa? Kenapa kok kembalikan? Enggak apa-apa. Saya hanya enggak mau terjadi apa-apa pada anak ini, maka saya kembalikan. Jadi enggak cerita dia. Enggak cerita tentang keadaan Nabi Muhammad SAW yang tadi ada pembelahan dan semua enggak mau diceritakan. Tetap diam aja. Tapi Sayyidatina Aminah ibu Nabi Muhammad SAW enggak percaya. Artinya enggak mungkin wong dulu ya itu maksa minta tolong tak bawa lagi, tak asuh lagi. Kok tiba-tiba minta dikembalikan? Enggak, mungkin ada apa-apa. Coba ceritakan. Tak kasih tahu. Ini anak luar biasa. Apa karena terganggu jin mungkin? Ya. Apa asobahul jin? Ada yang ganggu. Kata Sayyidatina Halimah, "Oh enggak mungkin. Ini anak pasti lolos dari godaan jin. Enggak mungkin tergoda sama jin." Siapa Nabi Muhammad SAW? Terus kenapa? Ayo cerita. Ya. Maka diceritakan lewat siapa? Ibu Nabi Muhammad SAW. Gini, dulu ada kejadian. Ya, ketika saya hamil, saya tidak merasakan sakit seperti orang-orang perempuan yang hamil pada umumnya. Dan saya melihat cahaya sampai ke suri Rum, sampai ke negeri Roma. Semua diceritakan. Ketika semua diceritakan, Sayyidatina Halimah langsung mikir, oh berarti ini anak emang luar biasa nih sebelum lahir. Akhirnya cerita. Ketika diceritakan, iya, saya kembalikan karena ada beberapa kejadian yang saya takut menimpa ke anak ini. Diceritakan tentang pembelahan dada dan semua. Ketika diceritakan semua, sampai kabarnya kepada Sayyid Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ketika cerita, Sayyidatina Aminah namanya ibu kepada anak kan khawatir. Ya Allah, berarti anakku gimana ini? Kok ada kejadian seperti ini, ya kan? Maka Sayyid Abdul Muthalib mengatakan, kamu tidak usah takut. Ini anak bakal mengukir sejarah terbesar di dunia. Ini anak bakal menjadi sosok yang dia luar biasa di dunia. Ya, jadi beruntungan buat kita menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Buat cerita panjang tentang Nabi Muhammad SAW nanti akan seperti apa. Ya, setelah itu Sayyidatuna Halimah akhirnya tetap dengan pendiriannya, ya sudah tak kembalikan ini anak. Saya terima kasih. Maka Sayyidatuna Halimah dibawa isak macam-macam ya kepada Sayyid
Abdul Muthalib Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu kaya raya. Bahkan dibelehkan, ada yang mengatakan ya dalam kitabnya itu sampai 20-40 kambing sapi dibelehkan dibagikan kota Mekah. Kenapa? Syukuran, senang karena kedatangan Nabi Muhammad SAW. Semua kota Mekah kenyang semuanya karena hidangan daripada Sayyid Abdul Muthalib. Jadi kita bisa bayangkan ya, Sayyidatina Halimah ketika awal ya, kembali ke awal ketika minta Sayyidah Nabi Muhammad ketika menyusui, apa hasilnya? Kamu bisa bayar saya apa? Saya tidak bisa bayar apa-apa, ya kan? Saya tidak bisa bayar apa. Tapi ketahuilah, ketika dalam keadaan seperti itu, ayah daripada suami dari Halimah mengatakan, ya mungkin ini anak bawa berkah, ayo bawa saja daripada kita pulang dalam keadaan kosong. Maka niatnya tadi dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Maka kita kalau ada sesuatu pikir positifnya. Ya, cari hal positifnya. Mudah-mudahan. Maka setelah daripada Sayyidah Halimah mengembalikan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan barang bawaan penuh, ya kan? Dikasih oleh Sayyid Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad SAW, dibawa pulang. Nah, dalam keadaan bawa pulang ini Sayyidatuna Aminah ibu dari Muhammad SAW mengenalkan sosok ayah kepada Nabi Muhammad SAW, diajaklah ziarah ke makam ayah Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah. Wallahu alam bisawab. Ini kalau tak teruskan